Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas Space akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, kerja nyata Sintayong layak diapresiasi supporter Timnas Indonesia. Peran anyar Asnawi di Jeonnam Dragons jadi strategi sejak Sintayong. Wajah baru Timnas Indonesia disambut dengan baik dan punggawa Garuda Muda jadi pusat perhatian Asia. Jadi, simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Ada kabar mengejutkan datang dari salah satu mantan pemain andalan Sintayong di Timnas U20. Ginanjar Wahyu baru-baru ini mengungkapkan kesulitannya untuk tampil membela klub usai kembali dari pendidikan kepolisian. Pemain berposisi penyerang itu mengaku harus bekerja keras mengembalikan performanya, yakni setelah cukup lama tidak berlatih selama masa pendidikan. Sebagaimana diketahui, Ginanjar menjadi salah satu pemain berlabel Timnas Indonesia yang memilih menjalani masa pendidikan kepolisian. Selain Ginanjar, anak didik Sintayong yang lain yang menjalani pendidikan kepolisian adalah Kakang Rudianto, Muhammad Ferrari, Frankie Bisa, Rabadi Tasnim, Ananda Raihan hingga Dimas Juliono. Di samping itu, walaupun sudah lama tidak menyentuh si kulit bundar dan kesulitan ketika kembali dituntut menunjukkan performa terbaik di lapangan hijau, pemain berusia 19 tahun ini berhasil membantu timnya Arema menang atas Bayangkara FC dengan skor 2-0. Bahkan dirinya juga sukses mencetak 1 gol pada menit ke-13. Beri Liga 1 saat ini sudah memasuki pekan ke-11, namun hingga saat ini masih ada oknum supporter yang kerap membuat kericuan. Terbaru ada kericuan yang kembali muncul usai laga Persija Jakarta versus Persib Bandung pada hari Sabtu lalu, di mana laga ini sendiri berlangsung sengit dan berakhir dengan sama kuat 1-1. Ada beberapa orang yang sengaja melempar air mineral yang terbungkus dengan plastik ke arah lapangan. Namun kondisi di stadion masih bisa dibilang cukup kondusif. Akan tetapi, situasi berbeda terjadi di luar stadion. Dikabarkan kericuan pecah pada beberapa lokasi. Menanggapi hal ini, Exco PSSI Arya Sunilingga pun buka suara. Menurutnya pihak PSSI saat ini telah berupaya untuk mencari solusi. Caranya adalah dengan meminta adanya koordinasi dari pihak Viking dan Jackmania. Namun koordinasi tersebut harus melibatkan sampai ke level terbawah. Arya menekankan rekonsiliasi antar fans Persib dan fans Persija perlu menyentuh akar rumput hingga koordinator wilayah di daerah perbatasan Jawa Barat atau Bandung dengan Jakarta. Tentu harapannya agar supporter di Indonesia semakin baik lagi, terlebih FIFA masih terus memantau persepak bolaan tanah air. Timnas Indonesia bakal menghadapi Turkmenistan pada hari Jumat 8 September ini. Beberapa pemain pun terlihat sudah berkumpul di Surabaya sore kemarin. Hal tersebut bisa dilihat dari postingan Instagram @timnas.indonesia. Di samping itu ada cerita menarik yang menghampiri salah satu pemain Timnas Indonesia yakni Asnawi. Ya, belum lama dirinya bergabung dengan skuad Garuda. Pemain berusia 23 tahun ini dipercaya pelatih Jeonnam Dragons untuk bermain penuh ketika timnya imbang melawan Jeonnam FC dengan skor 0-0. Bermain selama 90 menit penuh, ex-PSM Makassar itu tampil sebagai bek sayap kiri Jeonnam Dragon. Walaupun bukan posisi utamanya, namun Asnawi justru tampil lebih agresif dalam melakukan penyerangan. Sebagai tambahan informasi, Asnawi sejatinya bukan hanya sekali bermain di posisi bek sayap kiri bersama Jeonnam. Di laga itu, kapten kedua timnas ini sering melakukan umpan-umpan kunci. Ia juga melepaskan tendangan di babak pertama. Namun sepakan kaki kanannya masih melambung ke atas gawang lawan. Tentu posisi barunya di Jeonnam Dragons itu menguntungkan Sintayong untuk mengotak-atik strateginya di Timnas Indonesia. Skuad Garuda Muda arahan Sintayong sebentar lagi akan menghadapi kualifikasi Piala Asia U23. Sintayong pun sejatinya juga sudah memanggil pemain terbaiknya untuk menghadapi ajang ini. Sebagaimana diketahui, pada pemanggilan punggawa Garuda, Sintayong memanggil pemain abroad yang kini bermain di Liga Kasta kedua Liga Inggris yakni Elkan Bagot. Ini adalah pengalaman pertama bagi pemain yang memiliki darah Inggris dan Indonesia itu bergabung dengan Timnas Indonesia U23. Karena sebelumnya bek tengah berusia 20 tahun ini sudah mengantongi 16 caps bersama Timnas senior. Namun ternyata pemanggilan pemain berusia 20 tahun tersebut menjadi sorotan media lokal Inggris di WTD.
Karena menurut media tersebut pemanggilan Elkan dipicu oleh ambisi Indonesia untuk lolos ke Olimpiade 2024. Laga pertama menuju tujuan tersebut adalah mulai putaran final Piala Asia U23 2024 yang akan diadakan di Qatar nanti. Timnas Indonesia sendiri belum pernah berhasil melaju ke putaran final Piala Asia U23 sejak turnamen tersebut pertama kali diadakan, yakni pada tahun 2012. Maka dari itu alasan Sintayong memanggil pemain andalanya termasuk Elkan Bagot. Sebab pelatih asal Korea Selatan itu diharapkan bisa membawa Garuda Muda terbang lebih di ajang Piala Asia U23 kali ini. Timnas Indonesia akan menghadapi Turkmenistan pada 8 September nanti di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sebagaimana diketahui, Sintayong telah memanggil beberapa nama baru dalam skuadnya itu. Sebab para pemain andalanya di timnas senior kini lebih banyak difokuskan berlaga di kualifikasi Piala Asia U23. Walaupun Sin difokuskan untuk menangani timnas U23, namun dirinya juga akan tetap memberikan instruksi untuk timnas senior di FIFA Matchday tersebut. Karena timnas Indonesia sendiri menargetkan untuk menang di laga itu guna mendongkrak ranking FIFA dunia. Di samping itu pemanggilan nama baru di skuad Garuda ternyata menyita perhatian punggawa Garuda lain yakni Barclay. Pemain berusia 30 tahun itu menyambut baik para wajah baru tersebut di skuad timnas Indonesia dan berharap para pemain baru tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan oleh tim pelatih. Bukan tidak mungkin jika para pemain debutan timnas Indonesia bermain baik, maka pemain tersebut akan dipanggil lagi untuk laga yang akan dihadapi timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, kualifikasi Piala Asia U23 segera dimulai. Dalam hal ini, timnas Indonesia tergabung di grup K bersama dengan China Taipei dan Turkmenistan U23. Semua pertandingan tersebut akan digelar pada 9 dan 12 September di Stadion Manahan, Solo. Jelang laga bergengsi ini, salah satu media Taiwan Gogol.com menyoroti kekuatan skuad Garuda Muda arahan Sintayong. Dalam artikel tersebut, mereka syok melihat punggawa timnas Indonesia U23. Mereka menuliskan apabila target timnas Indonesia U23 ternyata lebih tinggi daripada level senior. Mereka menilai bahwa pemain-pemain yang masuk dalam skuad Garuda Muda tidak bisa dipandang remeh. Apalagi mereka memiliki caps bermain di timnas Indonesia. Kejelian Sintayong dalam membangun skuad terlihat dalam pemilihan pemain yang dia bawa untuk turnamen ini. Tabel Gogol tersebut memperingatkan kepada timnas Taiwan untuk mewaspadainya. Sudah hampir 3 tahun pelatih asal Korea Selatan Sintayong menangani timnas Indonesia. Selama itu pula dirinya merasakan manis dan pahitnya suasana sepak bola tanah air. Tidak sedikit pula pecinta sepak bola Indonesia yang menghujat Sintayong. Mereka menganggap pelatih asal Korea Selatan ini gagal memberikan prestasi. Terbaru, pelatih berusia 52 tahun itu kembali gagal membawa timnas Indonesia U23 juara Piala AFF 2023. Di mana Ramadan Sananta dan kawan-kawan harus mengakui keunggulan Vietnam melalui babak adu penalti. Meski kalah secara raihan medali, namun Sintayong juga menorehkan prestasi yang selama ini tak disadari oleh para supporter Indonesia. Pertama adalah meloloskan Indonesia ke putaran final Piala Asia, di mana prestasi paling membanggakan dari Sintayong adalah meloloskan Indonesia ke putaran final Piala Asia. Tak hanya di level senior, namun Sintayong juga berhasil meloloskan timnas U20 ke Piala Asia U20 2023 lalu. Selanjutnya, Sintayong juga berhasil membuat fondasi awal timnas Indonesia yang berhasil membuat kekuatan timnas saat ini. Walaupun dinilai masih ada beberapa lini yang harus diperkuat, namun kekuatan skuad Garuda saat ini disegani tim-tim terutama tim Asia Tenggara. Dan masih banyak lagi kerja nyata Sintayong demi memajukan timnas Indonesia.